warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uma Zakiana Asmalia dari kelompok 5. Di sini saya akan memperkenalkan beberapa anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama ada Vinda Aida Diningrum, yang kedua ada Erika Susilo Yuniati, yang ketiga ada Amalia Sofiana, yang terakhir ada saya sendiri. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem gerak pada manusia, yang dimana di dalamnya terdapat bab-bab, yaitu yang pertama menjelaskan sistem gerak manusia, yang kedua membedakan gerak aktif dan pasif pada manusia, yang ketiga ada upaya untuk menciptakan gerak sistem yang sehat, yang terakhir ada beberapa gangguan dan penyakit pada sistem gerak manusia. Untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut, mari kita simak penjelasan dari teman-teman kelompok 5. Yang pertama, menjelaskan sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia adalah susunan dalam kerangka dan tubuh manusia sehingga berfungsi untuk membuat manusia bergerak sesuai dengan keinginannya. Sistem gerak pada manusia ini, atau yang dalam bahasa medis disebut juga sebagai sistem muskuloskeletal, terdiri dari tulang, otot, sendi, serta organ-organ lain seperti ligamen dan tulang rawan. Organ-organ yang termasuk ke dalam sistem ini akan bekerja sama untuk melakukan berbagai fungsinya dengan baik. Organ-organ di dalam tubuh yang menunjang gerak yakni yang pertama, tulang. Dilansir dari Encyclopedia Britannica 2015, tulang adalah jaringan tubuh yang terdiri dari sel-sel yang tertanam dalam antar sel keras yang berlimpah. Tulang tersusun membentuk dari atas hingga bawah, dari tulang kepala hingga tulang kaki. Dalam tulang ada beberapa bagian, yakni tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Yang kedua, sendi. Pada sistem gerak, sendi sangat berperan penting dalam proses suatu aktivitas atau gerakan. Sendi berfungsi sebagai penghubung antar tulang, sehingga mempermudah otot sebagai alat gerak aktif dalam melakukan gerakan. Sehingga dalam sendi dibagi menjadi 3 macam, yaitu sendi mati atau sinatrosis, yaitu sendi yang tidak memiliki celah sendi sehingga tidak mungkin terjadi pergerakan pada sendi tersebut. Ada sendi kaku atau amfiartrosis, yaitu sendi yang bisa digerakkan namun terbatas. Dan yang terakhir ada sendi gerak atau diartrosis, yaitu sendi yang bisa digerakkan secara bebas. Yang ketiga, otot. Otot adalah alat gerak yang aktif. Otot berfungsi sebagai penggerak tulang sehingga menghasilkan sebuah gerakan. Otot dibedakan menjadi 3 macam, yakni otot polos, yaitu memiliki ciri-ciri berbentuk gelondong dengan kedua ujungnya meruncing, mempunyai 1 inci sel terletak di tengah sel. Otot bekerja di luar kesadaran, bekerja lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Terdapat pada dinding alat-alat tubuh bagian dalam seperti paru-paru, pembuluh darah, lambung, usus, dan indung telur. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik memiliki ciri-ciri, yaitu sel otot lurik berbentuk silinder yang memiliki bagian gelap dan terang sehingga tampak seperti lurik. Memiliki inti banyak. Otot bekerja atas kesadaran perintah otak dan dapat mengalami kelelahan. Otot melekat pada rangka sehingga disebut sebagai otot rangka. Yang ketiga ada otot jantung, memiliki ciri-ciri yaitu sel otot jantung berbentuk serabut lurik yang bercabang-cabang. Sel mempunyai 1 atau banyak inti sel dan terletak di tengah serabut. Bekerja di luar kesadaran atau tidak diperintah otak, tapi dipengaruhi oleh persediaan oksigen yang cukup. Selain ketiga komponen di atas, ada komponen lain yang juga berperan dalam sistem gerak manusia. Di antaranya yang pertama tendon. Tendon merupakan jaringan keras yang berfungsi menghubungkan otot ke tulang. Jaringan ini sebagian besar terdiri dari kolagen. Yang kedua ada ligamen, yaitu jaringan keras yang menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lain.
Yang ketiga yaitu tulang rawan. Ujung dari dua tulang yang membentuk sendi dikelilingi oleh tulang rawan. Tulang rawan yang normal memiliki tekstur yang lebih halus tapi padat dan berfungsi sebagai penyerap tekanan beserta gesekan berlebih saat tubuh bergerak. Yang keempat ada saraf, berfungsi untuk mengontrol kontraksi otot selektal serta menginterpretasikan informasi rangsangan. Yang kelima ada brucei, yaitu suatu kantung berisi cairan yang bertindak sebagai bantalan dan mengurangi gesekan di permukaan organ tubuh yang bergerak seperti tulang, otot, tendon, dan kulit. Pada poin kedua, yaitu membedakan sistem gerak aktif dan gerak pasif manusia. Nah, yang pertama yaitu ada gerak aktif. Gerak aktif ini merupakan alat gerak yang dapat melakukan pergerakan sendiri dan dapat menggerakkan gerak pasif. Nah, alat gerak aktif yaitu ada otot. Nah, apa saja yang termasuk alat gerak aktif? Nah, berdasarkan cara kerjanya, otot dibedakan menjadi dua jenis. Nah, yang pertama yaitu otot antagonis. Nah, di mana otot ini merupakan jenis otot yang berperan dalam terjadinya gerak otot yang berlawanan. Salah satu contoh gerak otot berlawanan adalah gerakan menekuk lengan atau menekuk kaki. Karena itulah otot bisep dan otot tricep dapat digolongkan sebagai otot antagonis. Nah, yang kedua yaitu ada otot sinergis. Nah, otot ini adalah jenis otot yang memiliki karakteristik gerakan satu arah. Nah, saat terjadinya gerakan sinergis, kedua otot akan berkontraksi dan melakukan relaksasi secara bersamaan. Contoh, gerakan yang dipicu oleh otot ini adalah tangan menelengkup dan mengadah. Selain dibedakan berdasarkan cara kerjanya, otot juga dapat dibedakan berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, otot dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, otot polos, dan yang kedua, otot lurik, dan yang ketiga, jantung. Nah, yang kedua yaitu ada gerak pasif. Nah, gerak pasif ini merupakan alat gerak yang tidak dapat melakukan pergerakan sendiri. Alat gerak pasif ini yaitu ada tulang. Nah, apa saja yang termasuk alat gerak pasif? Di sini tulang sendiri dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Pertama yaitu berdasarkan bentuknya. Tulang dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama yaitu ada tulang pipa. Nah, sesuai dengan namanya, tulang pipa memiliki bentuk menyerupai pipa. Bentuk tulang ini panjang dengan benggol di kedua ujungnya. Nah, yang kedua ada tulang pipi. Bentuk tulang pipi ini yaitu melebar dan pipih, sedangkan di bagian dalamnya terdapat sumsum mentah. Nah, yang ketiga ada tulang pendek. Nah, jenis tulang pendek ini memiliki bentuk yang pendek dan kecil dengan sumsum merah di bagian dalamnya. Dan yang kedua yaitu berdasarkan sel penyusunnya. Tulang dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu ada tulang rawan. Nah, sesuai dengan namanya, tulang rawan memiliki karakteristik yang tidak terlalu keras, bahkan cenderung agak lunak. Tulang rawan sendiri masih terbagi menjadi tiga jenis. Ketiganya yaitu meliputi tulang rawan hialin yang tersusun dari serabut kolagen. Nah, kedua ada tulang elastin yang tersusun dari serabut elastin, dan yang terakhir yaitu ada tulang rawan fibrosa yang tersusun
tersusun dari serabut kolagen. Nah, di sini yang kedua ada tulang keras. Nah, jenis tulang rawan keras ini memiliki struktur yang kompak, namun memiliki rongga di dalamnya. Tulang jenis ini tersusun dari osteosit. Yang ketiga yaitu berdasarkan rangka tubuh. Nah, tulang yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama yaitu ada rangka aksial. Nah, tulang yang tergolong rangka aksial adalah tulang tengkorak yang terdiri dari tulang tempurung kelapa dan tulang wajah. Nah, selain itu, tulang badan yang meliputi tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang panggul juga dapat dimasukkan dalam jenis rangka aksial. Nah, yang kedua ada rangka apendikular. Nah, jenis rangka apendikular ini diisi oleh tulang-tulang yang menjadi anggota gerak. Nah, tulang-tulang yang masuk dalam jenis ini adalah ada tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Gerak pada manusia diantaranya tulang, otot, dan persendian. Tidak dipungkiri, sistem gerak dapat mengalami kelainan, penyakit, ataupun gangguan. Berikut ini adalah kelainan, penyakit, ataupun gangguan yang terjadi pada sistem gerak. Yang pertama, penyakit atau gangguan pada sendi, yaitu 1. Rheumatoid arthritis merupakan gangguan peradangan kronis, autoimun atau respon autoimun, di mana imun seseorang bisa terganggu dan turun yang menyebabkan hancurnya organ sendi dan lapisan pada sinovial, terutama pada tangan, kaki, dan lutut. Sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap remeh penyakit rematik karena sifat yang seolah-olah tidak menimbulkan kematian, padahal rasa nyeri yang ditimbulkan sangat menghambat seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua yaitu osteoartritis atau OA, merupakan penyakit yang paling banyak ditemukan di dunia. Penyakit ini menyebabkan nyeri dan disabilitas pada penderita sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Terdapat dua kelompok osteoartritis, yaitu osteoartritis primer dan osteoartritis sekunder. Osteoartritis adalah radang sendi yang paling banyak terjadi dan merupakan suatu penyakit progresif yang mempengaruhi 60% pria atau 70% wanita di atas 65 tahun. Kerusakan sendi dapat terjadi di semua bagian tubuh. Kerusakan terjadi di sinovium dan tulang rawan sekitar tulang. Banyak faktor risiko yang mempengaruhi osteoartritis seperti usia, jenis kelamin, ras, genetik, kognital, diet, obesitas, riwayat trauma atau operasi lutut, kegiatan olahraga, faktor mekanis, kelemahan lutut, dan manajemen lutut. Yang kedua, penyakit atau gangguan pada tulang. 1. Osteoporosis adalah penyakit tulang sistemik yang ditandai oleh penurunan densitas massa tulang sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Karakteristik osteoporosis adalah ditandai dengan adanya penurunan kekuatan tulang dengan faktor risiko berupa usia, ras, kaukasian, jenis kelamin wanita, defisiensi kalsium dan vitamin, aktivitas fisik, dan merokok. Yang kedua yaitu rakitis, merupakan penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium sehingga pembentukan tulang tidak sempurna. Gejala penyakit ini adalah kaki bengkok berbentuk huruf O dan huruf X. Yang ketiga yaitu retak atau patah tulang atau fraktura, dibedakan menjadi 4, yaitu fraktura sederhana jika tulang yang retak tidak sampai melukai otot, green stick jika tulang hanya retak dan sebagian tidak sampai memisah, fraktura tertutup jika tulang patah menyebabkan otot terluka namun tidak keluar dari kulit, fraktura terbuka jika tulang patah hingga keluar dari kulit. Yang keempat yakni skoliosis. Skoliosis merupakan tulang belakang melengkung atau membengkok ke arah samping membentuk huruf S. Penyebabnya karena membawa beban berat pada satu sisi tangan atau bahu. Yang kelima yakni kifosis. Kifosis merupakan tulang belakang membengkok ke arah luar atau belakang. Penyebabnya karena kebiasaan duduk dengan membungkuk atau membawa beban berat di punggung. Yang keenam yakni lordosis.
Lordosis merupakan tulang belakang melengkung ke arah dalam atau depan, penyebabnya karena kebiasaan duduk yang terlalu condong ke depan. Yang ketiga, penyakit atau gangguan pada otot. Yang pertama, mialgia dapat dikatakan sebagai sakit pada otot, berat, kaku, atau rasa kram atau nyeri otot dan dapat terjadi kram di kaki di malam hari. Kelemahan otot juga dapat terjadi tanpa rasa ketidaknyamanan dan dapat dilihat pada penderita ketika tidak mampu membuka tutup botol, kesulitan menjentikan jari, atau kesulitan berdiri dari duduk di kursi. Mialgia atau nyeri otot termasuk salah satu keluhan yang cukup sering diderita manusia. Mialgia atau disebut juga nyeri otot merupakan gejala dari banyak penyakit dan gangguan pada tubuh. Penyebab umum mialgia adalah penggunaan otot yang salah atau otot yang terlalu tegang. Yang kedua yaitu tendinitis, merupakan nama umum peradangan pada jaringan tendon. Selain disebabkan oleh 4 faktor resiko utama musculoskeletal disorder atau kerja otot yang berat, aktivitas kerja yang berulang-ulang, durasi waktu yang lama, dan istirahat yang kurang, tendinitis juga dipengaruhi oleh faktor usia. Semakin bertambahnya usia, maka elastisitas tendon semakin berkurang. Gejala munculnya tendinitis biasanya diawali dengan rasa nyeri karena peradangan jaringan tendon. Rasa sakit dirasakan baik ketika diraba maupun saat digerakkan. Upaya yang dilakukan untuk menciptakan sistem gerak yang sehat. 1. Duduk dengan sikap yang baik. Sikap duduk yang baik adalah dengan duduk yang sedikit menyender pada kursi. 2. Berdiri dengan baik dan lurus. Berdirilah dengan baik, bahu tegap dan lurus. Ini bisa menjadi latihan untuk tulang Anda agar tumbuh lurus. 3. Mengangkat beban semaksimalnya. Jika memang berat, maka angkatlah menggunakan bahu kananmu. Kemudian, jika lelah, angkatlah menggunakan bahu kirimu. 4. Biasakan aktivitas berjemur kala pagi. Matahari pagi bisa membantu produksi vitamin D. Maka dengan berada di bawah terik sinar matahari menjadi salah satu trik merawat tulang. 5. Berolahraga secara rutin. Salah satu cara mutlak yang bisa Anda lakukan agar tulang Anda sehat yaitu dengan olahraga secara rutin. 6. Makan makanan bergizi. Dengan makan makanan yang mengandung kalsium dan mineral. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.